أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang bertebangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Dan segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, saudara-saudaraku, inilah surat Al-Waqiah, ya, surat yang ke-56 yang kami baca tadi dari ayat 1 sampai ayat 14, ya. Jadi dalam ayat ini jelas bagi kita bahwa suatu waktu akan terjadi nanti kiamat. Nah, bumi ini akan digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan juga gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan juga di surat Al-Qari'ah juga dikatakan bahkan manusia ini bagaikan kupu-kupu bertebangan, gunung-gunung bagaikan debu yang ditiup angin. Dan nanti di akhirat setelah terjadi kiamat itu, setelah ditiup sur atau trompet sangkakala, ada trompet mengejutkan, ada trompet mematikan, dan trompet menghidupkan kembali yang sudah dimatikan semua manusia. Maka akan terjadi manusia ini nanti di akhirat, di padang mahsyar, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tiga golongan. Nah, tiga golongan: satu golongan kanan, dua golongan kiri, dan yang ketiga golongan orang-orang yang dahulu beriman. Kalau di dunia ini banyak sekali golongan, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Silakan kalau itu untuk kebaikan, karena itu adalah merupakan wadah tempat berkumpul untuk memudahkan, untuk berjuang, untuk meningkatkan iman kita. Silakan. Tapi nanti di akhirat hakikatnya kelompok-kelompok yang banyak itu akan terjadi hanya tiga kelompok. Golongan kanan itulah orang-orang yang akan menerima buku catatan dari kanan. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit ada yang mencatat pada diri kita. Raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri, tidak luput dari catatannya. Dan nanti akan diserahkan kepada kita. Dan juga amal-amal kita akan ditimbang. Jadi ada yang menerima dari sebelah kanan. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah,
orang-orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dengan sesuai dengan tuntunannya, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mengerjakan perintah Allah itu tidak dirusak dengan perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan-perbuatan maksiat, dan orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan kiri. Siapa golongan kiri itu? Yaitu orang-orang yang akan menerima buku catatan dari kiri. Jadi dari kiri dia. Catatan-catatan jahatnya, catatan-catatan buruknya, lebih banyak kejahatan yang dia lakukan semasa di dunianya. Jadi yang sibuk malaikat yang ada pada dirinya yaitu malaikat atid. Sibuk mencatat kejahatan-kejahatan. Itulah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beramal, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang fasik. Maka itulah golongan kiri. Maka sengsaralah golongan kiri itu, dan nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Nah, saudara-saudaraku, dan ada golongan orang-orang yang dahulu beriman, as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang duluan beriman. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah dan akan masuk ke dalam surganya. Itulah golongan para rasul, para nabi. Dan dari golongan-golongan ini, dari yang 3 macam ini, maka yang masuk ke dalam surga itu adalah golongan kanan, dan orang-orang yang dahulu beriman itu sedikit dari orang-orang yang terdahulu. Sullatum minal awalin, sedikit dari banyak dari orang-orang terdahulu, mohon maaf, dan wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang kemudian. Nah, saudara-saudaraku, inilah makna dari surat Al-Waqiah ini yang sudah kami baca. Maka mari kita selalu baca Al-Quran. Kita luangkan waktu kita habis subuh, habis Isya, dan lain sebagainya. Seayat 2 ayat, 1 huruf saja kita membaca Al-Quran ini, 10 hasanat kita dapat. Kebaikan, 10 kebaikan itu 1 huruf. Apalagi lebih banyak berapa ayat. Oleh karena itu mari kita baca Al-Quran. Banyak fadilah dalam membaca Al-Quran, merupakan ibadah, memberatkan timbangan amal kita, dan juga akan mengobat hati, asyifa, dapat menenangkan jiwa kita, obat hati kita, dan penerang di dalam rumah kita, mengusir setan-setan yang selalu menggoda kita, dan juga nanti tatkala memudahkan waktu sakaratil maut. Karena dengan sering membaca Al-Quran kena waktu meninggal itu, apa yang sering dia bacanya itu akan terucapkan. Dan juga di dalam kubur, penerang dalam kubur. Dan nanti akan di akhirat pemberat mizan atau timbangan amal kita. Maka baca Al-Quran, terutama sekali yang paling pokok sekali dengan tajwidnya. Harus kita pelajari tajwid, makhraj hurufnya, panjang, pendek, dengungnya, atau gunahnya. Ini yang paling pokok. Nah, kemudian apalagi makhraj huruf itu, kadangkala ayat-ayat itu berdekatan sin, shin, shad, harus bisa membedakan zal, za. Karena kalau salah huruf dalam kita membaca Al-Quran bisa berubah artinya. Atau dalam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdiknya. Kalau kita tidak baca tasdiknya maka hilang hurufnya 1. Dan banyak hal-hal yang lain yang dalam kita baca dalam Al-Quran itu. Atau ihdinas siratal mustaqim. Nah, jangan dibaca ihdinas sin. Nah, jangan diganti dengan sin atau shin. Nah, itu shad. Nah, itu yang utama sekali, yaitu tajwidnya. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran ini kita juga ada adabnya. Ini Al-Quran kitab suci, kitab yang turun dari Allah, harus kita ada adab, kita hormati. Jangan sembarangan menaruhkan Al-Quran. Taruhlah tempat yang agak tinggi,
Jangan dicampur dengan komik, dengan koran, apalagi ditaruh di bawah-bawah, di bawah kursi segala macam. Nah, jadi taruhlah menghormati Al-Quran. Maka dalam membaca Al-Quran juga usahakan kita bersuci bersih, duduk dan menghadap kiblat, dan juga pakaian yang bersih. Jangan pakai celana pendek membaca Al-Quran, atau perempuan membuka aurat membaca Al-Quran. Dan juga kalau kita ketemu tulisan-tulisan Al-Quran di mana saja, di kertas, di undangan, jangan sembarangan membuangnya. Mungkin kita dapat undangan, di dalam undangan ada surat Ar-Rum ayat 21, sudah kita baca, kita buang. Jangan. Selamatkan, diambil, dikumpulkan, ditaruh tempat yang tinggi, yang tidak akan sembarangan membuang, nanti akan terjadi fitnah. Atau bisa juga kita bakar dengan niat kita supaya tidak terjadi fitnah, terbuang sembarangan karena kertas-kertas yang berkecil-kecil, atau mungkin ayat-ayat Al-Quran yang sudah sobek-sobek, kita kumpulkan, kita bakar di tempat yang tidak kelihatan. Artinya jangan di jalanan, nanti akan menjadi fitnah gitu. Dan jangan di tempat orang yang sering lewat gitu. Nah, kita bakar itu untuk menyelamatkan niatnya. Kemudian di dalam membaca Al-Quran itu juga hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Nah, pakai irama, tapi dengan catatan, dengan irama jangan merusak tajwidnya. Jangan karena mengikuti irama panjangnya sudah berkelebihan. Panjangnya tetap yang 2 harkat, yang dengungnya tetap, yang didengungkan, yang nggak didengung. Jangan karena mengikuti irama rusak tajwidnya, rusak dengungnya, rusak tasdiknya, rusak panjang pendeknya. Nah, silakan ada irama Al-Quran itu apa bayati, soba, kena ada 7 sob, bayati, soba, hijaz, nahawan, sika, jiharkah. Nah, biasanya bagi orang yang musabaqah tilawah Al-Quran itu semua irama itu dipakai. Gitu. Tapi kalau dalam imam ya mungkin cukup 1, mungkin pakai irama bayati, atau irama soba, atau irama hijaz, atau pakai irama sika, atau nahawan, atau jiharkah, atau ras. Nah, kalau kita di Masjidil Haram, kalau Imam Sudais itu sering dia membawakan irama rash. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti irama rash itu. Atau irama bayati. Nah, kalau kami kadang pakai irama bayati, kadang irama rash, kadang irama jiharkah. Cuman kalau irama jiharkah ini jarang-jarang karena iramanya itu kadang-kadang bunyi cengkok Minang, padahal bukan irama Minang, bukan. Nama sendu iramanya itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu irama jiharkah itu. Mungkin saja penyanyi-penyanyi Minang tuh ngikutin lagu itu. Misalnya seperti lagu Selimut Putih misalnya.